utamanya keluarga duka yang saya kasihi pula dalam Kristus. Kematian bukan rencana manusia. Kematian juga mau mengingatkan kita bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita patut bersyukur juga bahwa tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tahu kapan ia akan mati. Karena jika demikian, seluruh hidupnya akan diisi dengan ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Karena dia selalu menghitung-hitung hari kematiannya yang sudah semakin mendekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai kurban yang berharga. Pembacaan dari kitab Kebijaksanaan. Hidup orang jujur ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati, kesudahan mereka dianggap malapetaka, dan kepergian mereka dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka menikmati ketentraman. Meskipun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan hidup kekal. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka, dan ternyata mereka pantas di hadapannya. Laksana emas dalam dapur api, mereka diperiksa, lalu Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya dan membasmi para musuh, laksana api yang menjilat hangus ladang jerami. Mereka akan menaklukkan para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, tetapi mereka sendiri akan dirajai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Orang yang percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia akan bersatu dengan Tuhan dalam cinta. Sebab kasih setia dan belas kasih Allah
menjadi warisan para pilihannya. Demikian Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Ada banyak tempat tinggal di rumah Bapakku. Seandainya tidak, pasti kukatakan kepadamu. Sungguh, Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah Aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali untuk mengantar kamu besertaku, agar tinggal bersama dengan Aku. Kamu tahu kemana Aku pergi dan kamu tahu jalannya." Kata Thomas, "Kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Oleh karena itu, bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?" Jawab Yesus, "Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya melalui Aku orang dapat sampai kepada Bapa." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Mengapa saya katakan demikian? Di awal tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tahu kapan dia akan mati. Karena itu di awal khotbah ini juga saya katakan, hari ini Bapak Henrikus, besok salah satu di antara kita. Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Kematian akan selalu kita pandang sebagai suatu misteri. Kematian itu juga selalu akan meninggalkan bagi kita yang masih hidup rasa duka yang sangat. Dia ganjaran yang melampaui harapannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mengambil roti, mengucap syukur kepadamu. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah meneguh jiwa raga kami. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi salah saja maka saya akan sembuh. Moga
Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, menyusul sekarang pemberkatan jenazah. Bapak Ibu saudara-saudari, ini tibalah saatnya kita akan berpisah dari saudara kekasih kita, Bapak Hendrikus. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan.